Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi RPS ke-12, yaitu tentang permintaan dan penawaran agregat dan inflasi mata kuliah pengantar ekonomi makro, yang beranggotakan Fajar Gemilang, Hanifah Salsara Yulma, Kirana Saada Fatihah, Melati Putri Nameto. Dengan pokok pembahasannya yaitu yang pertama, kurva permintaan agregat, 2 kurva penawaran agregat, 3 inflasi dan keseimbangan permintaan agregat, dan agregat pemasok. Permintaan agregat, seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan agregat diantaranya 1. Tingkat harga secara umum, 2. Jumlah uang yang beredar, 3. Jumlah obligasi pemerintahan, 4. Defisit tertimbang, 5. Pemanfaatan tenaga kerja secara penuh, dan lain-lainnya. Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian, salah satu periode tertentu. Bentuk kurva AD sama dengan kurva demand, bedanya adalah tingkat harga merupakan tingkat harga umum yang biasanya dalam angka indeks. Angka indeks diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan metode pembobotan. Jika yang berubah hanya tingkat harga umum, permintaan bergerak di sepanjang kurva. Tetapi jika yang berubah adalah faktor-faktor yang dianggap tetap, kurva AD bergeser. Faktor-faktor ceteris paribus dalam analisis mikro seperti membaiknya pendapatan berkapita dan pertambahan jumlah penduduk tetap relevan sebagai faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva AD. Namun dalam analisis makro harus ditambahkan 2 faktor ceteris paribus yang sangat berpengaruh terhadap AD, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil dari pemerintah yang terdiri dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat dalam suatu perekonomian adalah 1. Pendapatan disposable atau pengeluaran konsumsi, 2. Tingkat bunga, 3. Kepercayaan dunia bisnis, 4. Jumlah uang beredar real, 5. Pengeluaran pemerintah, 6. Pajak, 7. Pendapatan luar negeri, 8. Harga luar negeri, 9. Nilai tukar real. Gambar ini merupakan gambar kurva permintaan agregat. AD1 terjadi kenaikan, AD2 terjadi penurunan. Kurva permintaan agregat, kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan pada tingkat harga. Kurva permintaan agregat AD menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta Y digambarkan untuk nilai jumlah uang. Kurva permintaan agregat, kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh rumah tangga, perusahaan, dan permintaan pada tingkat harga tertentu. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? 1. Pergeseran yang timbul dari konsumsi karena jumlah barang dan jasa meningkat, harga tertentu menjadi sedikit. Kurva permintaan agregat bergeser ke kiri. Sebaliknya, jika saham pasar sangat berlaku sehingga masyarakat menjadi lebih kaya dan lebih tidak untuk menabung. 2. Pergeseran yang timbul dari investasi apabila sebuah investasi kredit pajak atau pengembalian pajak yang berhubungan dengan belanja investasi perusahaan meningkat jumlah barang investasi oleh perusahaan pada tingkat harga suku bunga tertentu mengakibatkan pergeseran kurva permintaan agregat ke kanan. Pencabutan investasi kredit pajak mengurangi investasi dan pergeseran kurva permintaan agregat ke kanan. Penawaran agregat. Agregat supply AS adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang tetapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. 2. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa penawaran agregat itu pada dasarnya merupakan nilai total dari seluruh barang akhir dan jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian. Penawaran agregat dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Besarnya angka bekerja, 2. Besarnya stok kapita, 3. Keadaan atau tingkat teknologi, 4. Tingkat pengaruh alamiah, 5. Harga faktor-faktor produksi. Berkaitan dengan penawaran agregat ini barangkali penting untuk dibedakan antara penawaran agregat jangka pendek dan penawaran agregat jangka panjang. Pengertian yang telah dikemukakan di atas adalah dalam artian penawaran agregat jangka pendek.
Sedangkan penawaran agregat jangka panjang lebih menunjukkan pada jumlah output real yang ditawarkan ketika upah dan harga-harga telah disesuaikan sedemikian rupa, sehingga masing-masing perusahaan memproduksi output yang dimaksimumkan. Keuntungannya dan perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kurva penawaran agregat, suatu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri bawah ke kanan atas dengan tingkat melengkung yang semakin lama semakin tinggi. Kurva penawaran agregat pada hakikatnya menggambarkan tentang hubungan antara tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real yang akan ditawarkan dan produksi oleh semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Penawaran agregat dalam jangka panjang bersifat vertikal, karena dalam jangka panjang tingkat harga adalah fleksibel dan pergeseran dalam permintaan agregat akan mempengaruhi tingkat harga, tetapi output perekonomian tetap pada tingkat alamiah. Pada jangka pendek, tingkat harga bersifat kaku dan penawaran agregat bersifat horizontal, dan pergeseran permintaan agregat akan menyebabkan fluktuasi pada output. Kurva penawaran agregat jangka panjang bentuk vertikal. 1. Dalam jangka panjang, produksi barang dan jasa ekonomi tergantung pada penawaran tenaga kerja, modal dan sumber daya alam, serta pada pengusaha teknologi yang digunakan untuk mengubah faktor-faktor produksi tersebut menjadi barang jasa. Kurva penawaran agregat jangka panjang menyatakan secara tidak langsung bahwa jumlah output tidak bergantung pada tingkat harga. Kurva penawaran barang dan jasa dapat berbentuk miring ke atas jika kurva penawaran untuk barang dan jasa tertentu tergantung pada harga yang relatif harga dari barang dan jasa tersebut dibandingkan dengan harga lain dalam perekonomian. Kurva penawaran jangka panjang dapat bergeser. 1. Pergeseran yang berasal dari tenaga kerja. Ketika terjadi peningkatan jumlah pekerja, maka penawaran barang dan jasa juga akan meningkat sehingga kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Atau sebaliknya, jika jumlah pekerja sedikit, maka kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri. 2. Pergeseran berasal dari modal. Kenaikan jumlah modal dalam suatu perekonomian akan meningkatkan produktivitas sehingga jumlah penawaran barang dan jasa meningkat. 3. Pergeseran yang berasal dari sumber daya alam. Produksi perekonomian bergantung pada sumber daya alamnya. Penemuan jenis mineral menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. 4. Pergeseran yang berasal dari pengetahuan teknologi. Penemuan dalam hal teknologi membuat pergeseran kurva agregat jangka panjang ke kanan. Sebaliknya, jika pemerintah melarang perusahaan menggunakan metode produksi tertentu. Mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek miring ke atas? Dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat miring ke atas, seperti yang ditunjukkan pada figur. Artinya, dalam periode 1 atau 2 tahun, naiknya tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung menaikkan jumlah penawaran barang dan jasa. Sebaliknya, penurunan tingkat harga cenderung mengurangi jumlah penawaran atas barang dan jasa. Mengapa kurva penawaran agregat jangka panjang dapat bergeser? Kurva penawaran agregat jangka pendek menunjukkan jumlah penawaran barang dan jasa dalam jangka pendek dapat pada tingkat harga tertentu. Kurva ini sama dengan kurva penawaran agregat jangka panjang, namun dibuat miring ke atas karena adanya kekakuan harga dan kesalahan persepsi. Pergeseran pada kurva penawaran agregat jangka panjang biasanya disebabkan oleh ketenaga kerjaan. Ketika terjadi peningkatan upah minimum meningkatkan pengangguran alamiah, kedua kurva penawaran agregat jangka panjang maupun kurva jangka pendek bergeser ke kiri. Ketika naiknya harga yang diharapkan upah menjadi lebih tinggi, biaya pertambahan dan perusahaan penawaran lebih sedikit jumlah barang dan jasa pada setiap tingkat harga tertentu, sehingga kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kiri. Baiklah, itulah penjelasan tentang materi RPS ke-12 pengantar ekonomi makro. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.